gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bapa, kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan kami boleh ada di bait kudus-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas semua anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Saat ini kami datang untuk membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami mau mempersembahkan sebagai korban yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, curahkan roh-Mu, hadirat-Mu turun atas setiap kami. Biarlah kami boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Biarlah kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau layak. Segenap hati kami menyembah-Mu. Biarlah kamu pujikan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan kami. Mari bersama semua Tuhan katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Lebih sungguh katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di jalanku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh hebat perbuatanmu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Mari bersama umat Tuhan bersama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Mari lebih sungguh katakan, Bapakku datang. Bapakku datang
Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi
asaku bimbang, Kau di dalamku. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kau menghibur saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh hebat, sungguh perkasa, kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Beri tos kiri kanan saudara, katakan Allahku luar biasa. Kita siap lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Allah Tuhan Haleluya. kita. La la la. La la la. La la la. Nama itu pikat hatiku. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah yang lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Tambah hari, tambah cintanya,
Kiranya diberikan kesempatan untuk mendeklarasikan deklarasi iman. Dengan iman dan percaya dan dengan suara yang lantang kita akan deklarasikan. Amin. 1, 2, 3. Aku anak raja. Aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut. Aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan, dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah yang Maha Kudus, Allah yang senantiasa kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa atas kami, atas setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah kemurahan-Mu terus limpah atas jemaat-Mu yang saat pagi hari ini melaksanakan ibadah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh datang menikmati akan hadirat-Mu. Kami percaya hadirat-Mu yang akan menyempurnakan akan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami juga membawa bangsa negeri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di pikiran-Mu, Indonesia ada di rencana-Mu. Luar biasa Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia diberkati dengan damai sejahtera. Di mana saat-saat ini Tuhan, bangsa Indonesia akan melewati masa-masa politik yang kurang menentu, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, anak-anak Tuhan senantiasa diberikan perlindungan. Bahkan Tuhan juga memberkati Tuhan akan pemilu yang akan diadakan nanti Tuhan. Biarlah jalannya pemilu ini akan tertib, aman dan lancar. Terlebih akan membuahkan hasil pemimpin yang takut akan Tuhan. Bahkan wakil-wakil rakyat yang terus peduli akan bangsanya. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa pemerintahan yang saat ini juga dipimpin oleh Pak Jokowi. Tuhan juga berkati dari pemerintahan di pusat sampai daerah, bahkan yang tertinggi sampai yang terendah pun diberikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan untuk memimpin negeri kami ini dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Kami juga membawa Tuhan akan aparat keamanan, baik TNI Polri yang terus berjaga-jaga setiap negeri kami. Biarlah negeri kami ini tetap menjaga keutuhan NKRI, sehingga bangsa kami ini tidak tercapik-capik oleh golongan yang ingin menguasai Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan ciptakan, bahkan kemurahan-Mu terus Tuhan limpahkan atas bangsa ini, sehingga bangsa kami boleh menikmati akan sukacita. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Semua Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Ketika kami menjalani hidup kami Tuhan, seringkali kami khawatir. Tapi yang kami tahu Tuhan, kami mau selalu ada di dekat-Mu. Yang kami tahu Engkau selalu ada di dekat setiap kami Tuhan. Sebab Engkaulah jawaban di dalam kehidupan setiap kami. Ya Yesus Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku
ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari Tuhan lebih sungguh bersama saya katakan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Kami percaya Engkaulah sumber pengharapan dan jawaban setiap kami Tuhan. Yes, Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada bersinar. Seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang penuh kasih setia-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengangkat kami. Engkau Allah yang menguatkan kami.
Bahkan Engkau Allah yang mengampuni dosa-dosa setiap kami. Kami pagi ini datang bersatu Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh-Mu memimpin setiap kami yang hadir di dalam ibadah ini. Mempersatukan kami senantiasa di dalam kami berdoa. Kami rindu Tuhan, di mana Engkau tempatkan Tuhan kami. Di kota Sidoarjo ini, kami rindu kesejahteraan nyatakan bagi kota kami. Dan kami rindu Tuhan setiap kami yang ada di kota kami juga menerima damai sejahtera itu. Dan kami percaya Tuhan setiap keluarga anak-anak Tuhan, keluarga yang selalu bersatu. Di mana Tuhan kota kami Tuhan, kami rindu persekutuan yang manis. Para pengurus FA, para jemaat FA, persatukan kami untuk kami saling menopang. Untuk kami mencari jiwa-jiwa bertobat dan mengaku Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan kami yakin percaya Tuhan, keluarga anak-anak Tuhan di kota kami berdampak bagi kota-kota di negeri kami Indonesia. Terpujilah Bapa, terpujilah Yesus kiala wala 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 wala. Berkati Tuhan akan generasi Tuhan berikutnya, yaitu generasi Tuhan yang takut akan Tuhan, generasi yang cerdas, generasi yang penuh hikmat surgawi. Dan kami percaya Tuhan generasi yang baru ini, generasi yang dapat masuk dalam Tuhan penggenapan akan janji Tuhan. Jadikan Tuhan pemimpin-pemimpin pemerintahan yang menjadi hamba Tuhan, yang selalu taat akan firman-Mu Yesus, sehingga membawa negeri kami Tuhan kepada kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan iman kami anak-anak-Mu. Bagi kami semua yang menderita sakit, kami percaya kesembuhan sudah Kau nyatakan. Dan para pasangan suami istri yang merindukan keturunan ilahi, pagi ini dikabulkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kelegaan, kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap kami. Bangkitkan semangat hamba-hamba-Mu Tuhan. Bangkitkan jemaat-Mu Tuhan. Dipulihkan akan usaha pekerjaannya. Diberkati dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan perubahan yang terbaik Kau berikan. Dan saat ini kami percaya Roh Kudus-Mu mempersatukan kami. Pagi ini kami patahkan segala roh kesombongan rohani yang dipimpin oleh keangkuhan manusia di dalam nama Tuhan Yesus. Kasihlah setiap kami Bapa untuk mau selalu tunduk dan Tuhan merendahkan hati di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu menyenangkan hati. Haleluya. Amin. Karena satu hal yang kami percaya Tuhan, saat Roh-Mu bekerja di antara kami, tidak ada satu kuasa yang mustahil. Kami percaya kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
Mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang baik. Mengucap syukur untuk minggu yang baik. Mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada hari Minggu yang baik ini kami boleh berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami belajar memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Tutup bungkus urapi kami semua di tempat ini. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang beracara di tempat ini. Biar firman yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami pulang, kami berbeda pada waktu kami datang. Kami pulang, kami beroleh kemenangan yang daripadamu Tuhan. Kami pulang beroleh kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Di kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Saudara-saudara, sejak kitab Kejadian pasal yang kedua, Tuhan ini sudah mengajarkan satu konsep yang namanya batasan terhadap manusia. Jadi manusia itu tidak bisa hidup seenaknya sendiri. Manusia itu hidup diberi batasan-batasan oleh Tuhan. Akan tetapi kita sering kali menyalahartikan arti batasan yang Tuhan berikan kepada kita. Batasan itu adalah satu bukti bahwa kita mempunyai suatu nilai yang berharga. Suatu nilai yang mahal dan suatu nilai yang perlu untuk dilindungi. Seorang namanya orang tua kepada anaknya pastilah memberi batasan-batasan juga. Kamu kalau pergi boleh, tapi pulang jangan larut malam. Itu salah satu contoh batasan yang kita berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu boleh sekolah yang baik, kalau nilaimu bagus nanti papa kasih kamu hadiah. Contoh-contoh sederhana yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Nah, Tuhan memberikan kita batasan bukan untuk bikin hidup kita makin susah, saudara-saudara. Tapi Tuhan beri kita batasan supaya kita mengerti bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang sangat mulia dan sangat disayangi oleh Tuhan. Dan sangat dilindungi oleh Tuhan. Nah, maka dari itu, kita buka kitab Matius pasal 5 ayat 37. Matius pasal 5 ayat 37, di sana dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat ini seringkali kita gunakan untuk kita supaya kita ini berkata jujur. Tapi dari sudut pandang yang lain, saya melihat bahwa ayat ini juga bisa kita pakai supaya kita ini bisa menilai diri kita sendiri, batasan kita ini sampai di mana, saudara-saudara. Saya ikut pelayanan di gereja ini baru 13 tahun. Baru 13 tahun saya ikut Pak Gembala. Dan sering kali saya lihat Pak Gembala ini kadang-kadang kalau melayani jemaat butuh konseling, butuh bantuan doa, butuh bantuan advis. Itu kadang-kadang ya karena kegentingan permasalahan yang sedang dihadapi, akhirnya minta jadwal, kadang-kadang nungguin Pak Gembala di kantor dan sebagainya. Dan Pak Gembala saya lihat jarang untuk katakan tidak. Bahkan kadang sampai larut malam masih
terima telepon untuk mendoakan jemaatnya, dan sebagainya. Saya melihat di sini, kalau Bapak Gembala ini terus katakan ya, dan tidak tahu kapan mengatakan tidak, kesehatannya bisa terganggu, saudara-saudara. Kesehatan fisiknya bisa terganggu. Waktunya pun tidak bisa dimanage dengan baik. Karena yang butuh Pak Gembala bukan hanya jemaat, tapi masih banyak lagi orang-orang lain yang membutuhkan beliau. Nah, maka dari itu, kita harus bisa melakukan atau menikmati yang namanya limitation dari Tuhan. Batasan-batasan dari Tuhan. Nah, basicnya apa supaya kita bisa menikmati itu semua? Ada di kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Ayat yang sering kita kumandangkan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Berangkat dari ayat ini, saya bisa menyimpulkan ada 5 hal yang perlu kita jaga dalam hidup kita. Supaya kita ini dalam tahun ini juga bisa memperoleh visi dari gereja ini, yaitu tahun kemenangan, saudara-saudara. Langsung saja di poin yang pertama. Hal pertama yang harus kita jaga adalah pikiran. Kualitas pikiran kita akan menentukan kualitas hidup kita, saudara-saudara. Kemampuan kita untuk bisa menjaga pikiran kita menentukan bagaimana cara kita hidup. Kalau pikiran kita terus diisi dengan pikiran-pikiran negatif, maka kita akan hidup secara pesimis, saudara-saudara. Dan terkadang membutuhkan iman yang lebih supaya kita bisa diam di kaki Tuhan daripada kita terus memaksakan dengan kekuatan kita sendiri untuk menggapai janji Tuhan dalam hidup kita. Saya beri contoh. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan apa, saudara-saudara? Diam saja. Kalau kita lihat kejadian di kitab Keluaran 14 ini, adalah kejadian di mana bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Ketika keluar dari tanah Mesir, mereka berhadapan dengan laut. Sedangkan di belakang mereka, itu ada bala tentara Mesir, bala tentara Fir'aun, mengejar mereka. Tentara Fir'aun itu mengejar mereka bukan mau kasih hadiah perpisahan, saudara-saudara. Tentara Fir'aun itu mengejar mereka untuk membantai mereka. Coba saudara bayangkan, bangsa Israel dipimpin oleh Musa berada di tengah satu kondisi yang begitu pelik, depan laut, belakang musuh. Mereka sudah nggak bisa kemana-mana. Bahkan terucap dari mereka, lebih baik kita masih di Mesir, mati pun masih ada kuburannya. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Tapi Tuhan jelas di sana mengatakan apa, saudara-saudara? Diam. Apakah gampang untuk kita melihat keadaan kita penuh dengan masalah, terus kita cuman diam? Mendengarkan firman Tuhan, tidak gampang, saudara-saudara. Tidak gampang untuk supaya kita ini belajar diam, dengar firman Tuhan, dan percaya bahwa kita pasti merasakan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Tidak gampang. Bayangkan jadi Musa, dikeroyok orang sedemikian banyak. Jutaan orang dipimpin sama dia. Apa yang terjadi? Nah,
kita seringkali overreacting terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, saudara-saudara. Kita buka di kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang kedua. Di sana dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bukankah kita sering seperti janda ini, saudara-saudara? Ketika Tuhan tanya apa yang kau punya, kau masih bisa bersyukur untuk apa yang kau miliki. Tuhan, saya sudah gak punya apa-apa. Masalah saya besar Tuhan, hutang saya besar. Saya punya catatan medis begitu parah Tuhan. Padahal catatan medis begitu parah pun kita masih hidup kan. Katakan kita punya hutang besar, toh kita masih bisa makan kan hari ini. Kenapa kita gak belajar mengucap syukur, saudara-saudara? Mengapa kita terus fokus terhadap sesuatu yang kita tidak miliki? Padahal secara dari lubuk hati yang paling dalam kita tahu kita masih punya sesuatu. Kita masih punya Tuhan, saudara-saudara. Kita seringkali menganggap Tuhan itu jalan terakhir. Perlu saudara ketahui, pikiran itu tempat pertarungan yang paling dahsyat di muka bumi ini. Bukan Ukraina, saudara, tapi pikiran. Tiap-tiap kita punya pikiran yang berbeda-beda. Tapi ketahuilah, pikiran ini bisa di stop oleh satu hal, yang namanya berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13, di sana dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ini cerita tentang Nabi Paulus yang mengatakan bahwa dia meminjam iman dari Raja Daud. Ketika Raja Daud itu dalam satu posisi yang tidak mengenakan, pikirannya kacau, dia dalam satu masalah, dia berkata-kata, saudara-saudara. Tadi pagi saya coba satu eksperimen, di mana saya mengajak semua jemaat, ayo coba berhitung. Di dalam pikiran saja, dalam hati saja, tidak perlu dikatakan. Dari 1 sampai 30. Dan ketika mulai berhitung, saya katakan, teriak Yesus. Semua teriak Yesus. Dan ketika mereka semua berteriak, pikirannya itu selesai. Pikirannya itu berhenti. Langsung saya tanya, Bapak berhenti di angka berapa? Ada yang bilang di angka 2, ada yang bilang di angka 10, berapa belas, ada yang bilang di angka 5, dan sebagainya. Artinya apa, saudara-saudara? Secara logika, secara harafiah pun, ketika kita mulai praktek berkata-kata firman Tuhan, berkata-kata yang positif, pikiran kita yang kacau pun pasti berhenti. Dan kata-kata kita ini penuh kuasa, saudara-saudara. Ada ayat tercatat, hidup dan matimu tergantung lidah. Terserah kita mau bicara apa hari ini terhadap kehidupan kita. Apakah kita mau bicara tentang hal yang positif atau hal yang negatif? Coba praktek saja, saudara-saudara, ketika pikiranmu kacau. Kita praktek. Takut, Tuhan, keluargaku bagaimana Tuhan? Ayah ibuku sudah pisah, aku bagaimana? Tuhan,
rekam medisku mengatakan aku hidup tinggal 3 bulan lagi Tuhan. Gimana Tuhan? Tapi ketika kita berbicara, aku punya Tuhan yang besar. Allah yang aku sembah, Allah yang benar. Dia Jehovah Jireh. Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhanku seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dia Jehovah Rafa. Dia sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Dia Jehovah Nisi. Sumber damai dalam kehidupanku. Dan kitab Markus pasal 11 ayat 23 jelas mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini firman Tuhan loh saudara-saudara. Basicnya orang Kristen itu apa saudara-saudara? Dengan hati percaya. Yesus mati di atas kayu salib. Dengan mulut mengaku. Mulut mengaku saudara. Dia adalah juru selamat kita. Maka kita akan beroleh keselamatan itu. Penting saudara-saudara menjaga pikiran kita. Kalau pikiran kita ini diserang oleh iblis, ayo kita praktek sama-sama. Kita memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan yang baik, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Poin yang kedua, sesudah menjaga pikiran, kita juga harus menjaga perasaan. Perasaan hati kita menentukan keseharian kita. Ini sudah menjadi tugas kita, bukan tugas orang lain untuk menjaga perasaan hati kita, saudara-saudara. Orang lain gak akan ngerti bagaimana perasaan kita. Karena orang lain kadang-kadang kalau ngomong, menurut mereka gak ada masalah. Tapi menurut kita itu satu masalah besar. Dan itu semua tergantung dari kita. Dari hati kita mau gimana. Banyak orang Kristen ngakunya anak Tuhan, sudah puluhan tahun. Tapi karakternya dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit sensitif saudara-saudara. Wah tadi masuk gereja ushernya nyalamin gak senyum sama saya. Sensi mungkin dia sama saya. Itu saudara-saudara. Nah di kitab Roma pasal yang ke-8, kitab Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Artinya kalau kita mau menjadi anak Allah, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Kita selalu bilang, saya selalu mengajarkan, kita ini identitasnya anak Allah. Pewaris tahta kerajaan surga. Kita layak ditolong oleh Tuhan. Kita layak diberkati secara berkelimpahan karena kita anak Allah. Nah anak Allah itu sendiri apa? Orang yang dipimpin oleh roh Allah. Dalam terjemahan bahasa Grekanya dipakai kata-kata huios, artinya dewasa. Bukan nepios yang artinya bayi, saudara-saudara. Kalau kita bicara dewasa itu artinya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka kita akan dibawa Roh Kudus untuk menjadi dewasa. Dalam implikasi yang kedua, kalau kita sudah dewasa dalam Tuhan, maka kita akan terus berjalan dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Kalau kita hari-hari ini ingin jaga perasaan, kita ingat identitas diri kita dulu. Siapa kita? Oh, aku anak Allah. Belajar jadi dewasa kalau jadi anak Tuhan. Jangan bisanya ngaku anak Tuhan, sudah pelayanan puluhan tahun Pak, nggak disenyumin sama hamba Tuhan, ngamuk saudara-saudara, pindah gereja. Nggak masalah mau pindah gereja, tapi karakter seperti ini nggak akan membawa engkau kemana-mana saudara-saudara. Karakter seperti ini, engkau hanya akan jadi bayi rohani, nggak akan berkembang.
Dan di kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara. Kalau kita punya anak kita nakal, berbuat salah, kita hukum enggak saudara? Boleh ada interaksi sedikit? Halo? Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau kita punya anak kita salah, berbuat salah, kita tegur enggak saudara? Tegur kan? Begitu pula dengan Tuhan terhadap kita. Ketika kita menghadapi satu proses, kita menghadapi satu ujian, kita menghadapi sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan sayang sama kita, saudara. Tuhan sayang. Memang benar suatu kebanggaan kalau kita ini mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini, saudara-saudara. Hal-hal yang sulit itu terjadi dalam hidup kita bukan untuk menyiksa kita, saudara-saudara. Tapi itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan tahu kekuatan kita itu sampai di mana. Dan Tuhan sedang mengeluarkan semua kekuatan itu untuk mempersiapkan kita masuk di level yang berikutnya. Sama seperti orang olahraga. Latihan. Kalau ke tempat fitness, angkat beban. Makin hari bebannya makin ditambah. Supaya apa? Ototnya terbentuk lebih bagus. Sakit enggak? Sakit saudara-saudara. Enak enggak? Enggak ada yang enak angkat beban itu. Sakit semua. Tapi itu bagus untuk mendevelop kesehatan tubuh kita. Nah, itu kita masuk ke poin yang ketiga. Yang perlu kita jaga selain pikiran, perasaan, juga kesehatan, saudara-saudara. Kesehatan di sini saya nggak akan bicara tentang kesehatan fisik, nanti akan ada yang jelasin sendiri. Tapi kesehatan yang perlu dijaga adalah kesehatan mental, saudara-saudara. Kesehatan mental itu sangat rawan hari-hari ini. Dan bicara kesehatan itu selalu tergantung dengan apa yang kita konsumsi. Kalau bicara kesehatan fisik, itu tergantung dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kalau kesehatan mental itu bicara dengan apa yang kita konsumsi dalam pikiran kita. Berita-berita apa yang kita izinkan masuk dalam hidup kita. Suara-suara siapa yang kita izinkan kita dengar untuk mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan kita dalam keseharian kita. Karena iblis benar-benar mengincar kita. Kenapa iblis mengincar kita? Karena ketika Lucifer itu jatuh ke dalam dosa, dibuang oleh Tuhan. Tidak pernah Tuhan menebus Lucifer. Salah cuma sekali, saudara. Dibuang. Lalu Tuhan menciptakan manusia, menggantikan fungsi Lucifer. Untuk apa? Memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Berapa kali kita jatuh dalam dosa, saudara-saudara? Ribuan kali, jutaan kali mungkin. Tapi Tuhan selalu tolong kita, mengampuni kita, dan menebus kita. Itu yang membuat Lucifer begitu iri sama kita. Itu yang membuat iblis begitu marah sama kita. Dan kalau kita ini selalu ada di zona nyaman, merasa oh ya sudah, pokoknya jadi anak Tuhan minggu ke gereja, dengar khotbah pulang selesai. Tapi kau tidak pernah berusaha praktek firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Hati-hati saudara-saudara. Mentalmu bisa diserang oleh iblis. Seekor singa menjadi raja hutan itu bukan karena size-nya. Kalau bicara size, binatang gajah itu jauh lebih besar daripada singa. Bicara kecepatan, macan tutul lebih cepat daripada singa.
Tapi yang membedakan itu mentalitas seekor singa. Ketika singa berhadapan dengan gajah, mentalnya berkata, ini makan siangku. Sedangkan gajah melihat seekor singa, mentalnya apa? Aku harus lari, selamatkan nyawaku. Mental yang mana yang ingin kita miliki saudara-saudara hari-hari ini? Jawaban semua ada di diri kita masing-masing. Kita lanjut di poin yang keempat, saudara-saudara. Yang perlu kita jagai adalah nilai yang kita pegang. Nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting sehingga kita bersedia bayar harga untuk nilai tersebut. Saya ulangi, nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting sehingga kita bersedia bayar harga untuk nilai tersebut. Kalau kita tidak mempunyai nilai yang jelas, maka susah untuk bisa konsisten dalam pengambilan keputusan, saudara-saudara. Dan orang yang tidak bisa konsisten dalam pengambilan keputusan, susah untuk diikuti. Nilai apa yang kita kembangkan? Saya ambil contoh. Dalam pelayanan lah paling gampang. Kalau kita sudah bisa mulai belajar melayani, kita lakukan yang terbaik, saudara-saudara. Pak, maksudnya apa lakukan yang terbaik? Tidak perlu hitung-hitungan dalam pelayanan. Jangan bawa statusmu di luar masuk ke dalam zona pelayanan. Tidak akan bisa. Kau boleh kaya di luar, kau boleh punya pangkat, punya jabatan di luar. Tapi ketika kau masuk ke dalam gereja, semua sama. Semua anak Tuhan. Semua harus ambil peran. Dan kalau nilai ini terus dikembangkan, maka akan muncul yang namanya kerendahan hati. Akan muncul yang namanya hati hamba dalam melayani. Jangan melayani cuma untuk dipandang orang. Tidak perlu, saudara-saudara. Melayani untuk dipandang Tuhan. Karena apa? Kalau kita mencoba untuk menyenangkan orang lain, kecewa, saudara. Pasti kecewa. Saya sudah sering. Saya melayani orang. Konseling, malam-malam, tengah malam, telepon, nangis-nangis. Sampai saya ribut sama istri saya. Karena yang telepon, perempuan, saudara. Dikira saya ini punya affair atau apa. Saya layani sedemikian rupa. Begitu sudah tinggal enaknya, lupa sama saya, saudara-saudara. Ditinggal begitu saja. Tapi kalau saya tidak punya hati hamba, saya akan memiliki satu kesombongan. Oh, lihatan, suatu hari kamu pasti cari saya. No, saya tidak perlu kayak gitu. Saya melayani orang itu karena saya lihat Tuhan. Dia lebih dulu melayani saya. Saya dulu jauh lebih brengsek jadi orang. Tapi saya bisa hari ini karena ada orang yang mau melayani saya. Dan itu yang saya terus kembangkan. Jadi kalau kita kepingin jadi orang yang berhasil, jagai nilai yang kita miliki, saudara-saudara. Pegang teguh. Nilai apa yang kita kembangkan dalam hidup kita? Disiplinkah? Dalam pelayanan tadi sudah saya beri contoh. Tidak perlu anggap senioritas dalam pelayanan. Semua sama. Semua sama. Jangan minta diperlakukan istimewa. Dalam pelayanan yang kita layani itu Tuhan, bukan manusia. Amin. Poin yang kelima, poin yang terakhir. Yang perlu kita jaga adalah semangat. Kita buka kitab Amsal pasal 15. Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu
berpesta. Tiap hari kita mungkin boleh berhadapan dengan masalah, saudara-saudara. Mungkin masalah silih berganti datang. Tapi kita nggak boleh patah semangat. Karena itu yang diingini iblis. Di sini jelas dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Coba cek kanan kiri sekarang. Mukanya berseri-seri atau merengut, saudara-saudara. Kalau berseri-seri, bukan berarti orang itu tidak punya masalah, saudara-saudara. Bukan berarti yang sedang khotbah di depan ini nggak punya masalah, saudara-saudara. Kita nggak akan pernah tahu neraka apa yang sedang dihadapi orang-orang, saudara-saudara. Yang tahu cuma diri kita sendiri dengan Tuhan. Meskipun kita sudah punya pasangan, suami atau istri, tidak mungkin dia tahu neraka apa yang sedang kita hadapi. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan hanya kita dengan Tuhan yang rohnya terkoneksi, itu yang bisa mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini. Kita seringkali ya merasa bersalah ketika menolak seseorang. Karena kita tidak bisa membedakan yang mana hurt, yang mana harm. Hurt itu sakit, harm itu merusak. Hurt itu contohnya seperti seorang dokter yang memberikan suntikan vaksin kepada kita ketika kita sakit. Kelihatannya sakit, kelihatannya tidak enak, tapi itu akan membawa kesembuhan bagi kita. Tapi yang namanya harm, itu seperti orang merokok, saudara-saudara. Merokok itu nikmat, tapi merusak kesehatan. Jadi ketika kita hidup, kenali batasan kita, saudara-saudara. Kita harus menjaga 5 hal ini. Kita harus tahu kapan kita berkata tidak. Kapan kita berkata stop. Kapan kita berkata harus maju. Kapan kita harus diam. Kita yang tahu. Di kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Oke. Sana dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan itu sangat menghargai batasan yang dia berikan kepada manusia. Dia nggak akan pernah mendobrak pintu, tapi dia akan terus mengetok pintu itu, saudara-saudara. Seperti ketika pandemi kemarin, ketika pandemi itu muncul, istri saya harus WFH, kerja di rumah. Anak saya harus sekolah online di rumah. Rumah saya bukan lapangan stadion, saudara-saudara. Rumah saya rumah yang kecil, jadi kemana-mana itu kelihatan semua. Akhirnya saya untuk mensiasati itu, saya harus atur. Anak saya kalau sekolah online di sini, istri saya kalau kerja online di sini, saya kerja online di sini, mama saya kalau mau gosip ria di sini. Nah, itu sudah ada tempatnya. Terus suatu ketika saya keluar dari ruangan saya masuk ke ruangan anak saya lagi sekolah online. Dia langsung gini, minggir. Dalam hati, saudara-saudara, rumah sing nyecil aku diusir. Sing bayar soro-soro aku kok diusir sampai anakku. Masuk ke ruangan istri saya, sama juga.
Perlakuan yang sama saya dapatkan. Akhirnya saya nimbrung sama mama saya, ikut gosipnya ibu-ibu itu apa gitu, saudara. Intinya apa, saudara-saudara? Dalam hidup kita, apapun yang kita miliki, semua itu pemberian Tuhan. Betul? Setuju dengan saya di sini? Amin. Tuhan tidak pernah paksa kita untuk buka hati sama Dia. Tapi Tuhan itu lembut, Tuhan itu santun, Tuhan mengetuk pintu hati kita supaya kita buka dan kita undang Tuhan masuk dalam hidup kita dan kita izinkan Tuhan menjadi kepala, mengontrol hidup kita. Maka kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Meskipun kadang kita nggak mengerti metode apa yang Tuhan pakai untuk supaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita lakukan. Percayai karakter Tuhan. Tuhan itu Bapak kita. Tidak ada bapak di dunia ini yang senang anaknya gagal. Tidak ada. Saya pernah ucapkan ini. Kalau ada orang yang dengan hati begitu tulus mengucapkan kepada kita, aku berdoa supaya kamu jauh lebih dahsyat daripada aku. Itu cuma orang tua kita, saudara-saudara. Setuju? Tidak ada yang lebih tulus dari orang tua mengucapkan itu kepada anaknya. Kata-kata itu tidak gampang. Seringkali dipakai lip service untuk orang lain. Tapi ini Bapa kita yang di sorga, saudara-saudara. Dia tidak suka lihat anaknya gagal. Tapi dia terus menyemangati kita. Ayo sakit. Ini neraka harus kamu lalui. Jalan terus. Jangan berhenti di sini. Jalan terus. Karena kalau kita berhenti di sini, kita tidak berjuang di sana. Kita tidak fight atas apa yang harus kita fight. Maka itu akan turun ke anak-anak kita, saudara-saudara. Dan anak-anak kita yang harus berjuang untuk itu. Stop di sana, saudara-saudara. Fight untuk itu, saudara-saudara. Dan jangan kita terus mengatakan pengalaman dengan Tuhan itu harus pengalaman pribadi. Saya setuju harus pengalaman pribadi. Tapi kita juga bisa pinjam pengalaman-pengalaman orang lain, saudara-saudara. Masa sih kalau orang lain bilang jatuh itu sakit loh. Kita harus mengalami jatuh dulu supaya kita tahu jatuh itu sakit, saudara-saudara. Percayalah jatuh itu sakit. Maka kita menghindari apa yang dialami orang ini supaya kita tidak merasakan sakit itu. Amin. Kita buka ayat terakhir. Tim PAW boleh kembali ke tempatnya. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang kedua. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan pernah berharap sama manusia, saudara-saudara. Loh Pak, tapi Tuhan kan pakai manusia. Iya, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Bahkan orang-orang yang tidak masuk nalar kita, saudara-saudara. Dulu saya punya konsep, saya kalau berteman dengan anaknya orang kaya, anaknya konglomerat, mereka pasti bisa bantu saya. Nol, saudara-saudara. Saya bergaul dengan mereka, saya paksakan gaya hidup saya masuk ke gaya hidup mereka. Yang ada menderita, saudara-saudara. Menderita. Mereka kaya dari orang tuanya. Saya dari nol, saudara-saudara. Saya pernah bergaul dengan anak orang kaya. Jumat sore berangkat ke Singapura, saudara-saudara.
cuman untuk minum kopi. Ngafe di sana. Gila enggak saudara-saudara? Enggak gila sih menurut mereka. Lah saya masih kerja jadi sales kelilingan saudara-saudara. Diajak sama teman saya. Ayo Bet, saya jemput kamu. Teman baik saudara-saudara, teman baik. Saya di Singapura tidur di apartemennya. Paspor itu dia ambil dari mama saya. Kenal baik. Bukankah pandangan saya? Oh nanti kalau saya mau mulai bisnis. Atau saya sedang berbisnis. Pasti saya dibantu sama dia. Itu kan pikiran manusia. Nol. Tidak ada. Ketika saya minta tolong sama dia. Yang dia katakan. Waduh itu apa kata anak buahku. Aku enggak berani aneh-aneh. Aku enggak berani ikut campur Bet, itu sudah ada sistemnya. Kecewa saudara-saudara, kecewa. Tapi ikut Tuhan, enggak pernah mengecewakan. Amin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini kami boleh diberkati untuk firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberikan berkat-Mu, pengurapan yang daripada Engkau memberkati pelayanan, memberkati keluarganya dan kesehatannya Bapa. Sebentar kami akan memberikan kami persembahan yang terbaik bagi Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kami mau memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan, Bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, boleh saya undang bagi berdiri bersama. yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Tidak akan meminta-minta,